Salam sejahtera, senang sekali kita bisa jumpa lagi di hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikian Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Renungan kita saya beri tema Allah selalu melakukan hal yang benar. Ini berbicara tentang kisah Abraham. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seseorang untuk tetap percaya kepada Allah ketika dia diminta untuk melakukan hal yang kontras dengan harapannya. Atau tetap percaya kepada Allah sekalipun menurut logika hal itu mustahil akan tercapai. Hanya imanlah yang dapat menuntun kita kepada ketaatan total kepada perintah Allah. Melalui teks bacaan kita mau belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Tanpa keraguan, Abraham mengajarkan kita mengenai Allah dan kesetiaannya. Ia menerangkan bahwa yang pertama, Allah selalu melakukan hal yang benar, meskipun itu membutuhkan waktu yang lama. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, yang disebut sebagai tanah perjanjian. Untuk sampai ke tujuan butuh waktu yang lama. Allah menjanjikan untuk memberkatinya dan juga memberkati keturunannya. Dalam masa penantian ia diperhadapkan dengan berbagai konflik. Konflik keluarga karena belum ada keturunan, konflik dengan keponakan yang bernama Lot, sehingga ia harus berpisah dengan Lot. Ia juga pernah mengalami masa-masa kelaparan. Namun dalam semua keadaan itu, kita dapat belajar bahwa Allah tetap setia. Dia selalu melakukan hal yang benar. Yang kedua, Allah selalu melakukan hal yang benar meskipun apa yang dikatakannya terdengar tidak masuk akal. Ketika Allah berkata kepada Abraham dan Sarah, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tertawa dan berkata, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kejadian 18 ayat 10 dan 12. Tetapi Allah menepati janjinya. Tahun berikutnya, Sarah melahirkan Ishak, meskipun tampak mustahil. Firman Allah kepada Abraham menyimpulkannya dengan baik. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14. Kita juga bisa menjawab, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan yang ketiga, Allah selalu melakukan hal yang benar meskipun kita tidak mengerti. Ujian terbesar kepercayaan atau iman Abraham datang ketika Allah memintanya untuk mengorbankan putranya yang terkasih, Ishak, sebagaimana bacaan kita. Mengapa Allah ingin Abraham membunuh anak perjanjiannya? Ini tidak masuk akal, sulit untuk dimengerti, tampaknya berlawanan dengan janji Allah untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai satu bangsa yang besar. Namun pada saat itu, Abraham tidak mempertanyakannya. Dia tidak ragu. Apa yang dilakukannya? Dia bangun pagi-pagi untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Tadi bacaan kita menyatakan bahwa sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api itu. Kemudian ia mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau. Untuk apa? Dia mau
menyembelih anaknya. Saudara-saudara, Abraham memilih untuk patuh. Dia telah belajar rahasia berjalan bersama Allah, percaya dan patuh atau taat. Akhirnya, apa yang terjadi? Abraham lulus ujian dan dia mengalami kemenangan iman. Anaknya Tuhan izinkan tetap hidup. Mari kita tetap belajar mempercayai bahwa Allah selalu melakukan yang benar dalam hidup kita. Sebaliknya kitalah yang sering melanggar kebenaran Allah. Jadi jangan pernah meragukan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya dalam hidup kita. Janji keselamatan dan pemeliharaannya tetap kita rasakan tiap-tiap hari. Bagian kita adalah percaya dan taat kepada kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami, meneguhkan kami supaya sama seperti Bapak Abraham, dia memiliki kepercayaan penuh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya dia lulus dalam ujian dan mengalami kemenangan iman. Dan apapun yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Tuhan tolong kami juga supaya kami tidak ragu di dalam mengikut Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam.